Goto. Nah, ini teman-teman hati-hati nih ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya posisinya adjusted EBITDA-nya tuh masih rugi ya, teman-teman ya. Ini harus agak hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi revenue-nya ini nggak terlalu bagus. Ini kalau kita lihat revenue-nya flat tahun lalu dibanding kuartal satu itu lumayan turun ya. Sebenarnya mereka udah ada beberapa inisiatif ya buat kayak jaga atau momentum dari sisi pertempatan. Itu mereka ada namanya GoRide yang hemat sama Gojek Plus. Nah, itu relatifly jadi buffer sebenarnya. Buat yang di fintech, itu GTV-nya relatifly masih ada growth gitu ya, 48% quarter on quarter, 27% year on year, karena kan sebenarnya emang masih rendah ya sebenarnya di segmen ini ya. Outstanding loan-nya sampai 3,5 triliun. Jadi itu. Nah, cuman hati-hati ya teman-teman ya. Ini kelihatan kayak ada concern dari sisi eh, how to monetize this business gitu ya. Jadi kelihatan kayak mereka punya take up rate itu turun. Itu ke level 3,5%. First quarter kemarin 3,6%. Mean sebenarnya adalah kayak beberapa platform fee mereka kayaknya susah mereka buat naikin gitu ya. Takutnya mereka naikin platform, orang nggak spending, jadi akhirnya kayak mereka ada beberapa adjustment, makanya take up rate-nya ini lumayan turun ya. Em, jadi ini hati-hati dulu, saya belum ada lihat kayak recovery buat dari sisi adjusted EBITDA. Targetnya company sih sebenarnya kan secara full year ini adjusted EBITDA-nya kan bakal tercapai ya. Cuman kita harus hati-hati dulu ya, teman-teman ya. Ini kita masih ada beberapa risiko. Cuman company-nya ini ya, kemarin kan si Goto pengen ada buyback saham. Jadi mereka alokasiin sekitar 200 juta US dollar atau sekitar 3 triliun. Nah, itu yang bisa jadi katalis positif sebenarnya. Cuman at the same time, mereka juga ngapus, mereka punya saham yang mereka beli dulu yang melalui mekanisme green shoe. Jadi ini mungkin nanti ada yang nanya juga sih. Jadi kan dulu awal-awal Goto, kalau teman-teman liatin prospektusnya, mereka ada yang namanya green shoe option. Jadi untuk ngestabilisasiin harga, mereka kasih mandatory buat kayak beberapa sekuritas yang jadi underwriter buat beli saham kalau seandainya kayak harganya turun. Nah, akhirnya itu masuklah ke mereka punya laporan keuangan. Nah, yang namanya buyback itu kan biasanya kan equity-nya negatif kan. Jadi dia ngurangin equity sebenarnya. Nah, jadi dengan harapannya dengan ada penghapusan dari sisi buyback ini tadi, equity mereka bisa makin bagus. Itu harusnya positif kalau kita melihat secara equity makin bagus, kan ruang buat pinjemnya masih ada, secara price to book value juga masih tinggi. Plus kalau seandainya jumlah saham breedernya juga semakin sedikit, jadi kan artinya kan earnings per share-nya juga bisa makin tinggi kan. So itu ya teman-teman ya. Cuman secara bisnis harus hati-hati dulu ya. Kita masih baik, kita cuman hati-hati konservatif, target price-nya cuman di 70 ya. MNCN